Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahmadini, mahasiswi Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman tentang imunologi. Jadi apa sih imunologi ini? Kemudian apa sih fungsinya untuk tubuh? Mari kita sama-sama bahas ya. Oke, yang pertama imunologi. Imunologi ini merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran. Berdasarkan asal katanya, imunologi ini berasal dari dua kata, yaitu imunis yang artinya bebas dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, imunologi ini adalah satu cabang ilmu yang mempelajari mekanisme fisiologis yang dapat membantu manusia mengenali benda-benda asing yang ada pada dirinya. Mekanisme fisiologisnya ini nanti dia bisa berupa menetralkan, mengeliminasi, atau memetabolisme benda-benda tersebut dengan atau tanpa adanya kerusakan jaringan. Manusia akan selalu berkontak dengan lingkungan, di mana di lingkungan ini banyak benda-benda asing atau bahaya nih. Nah, ketika tubuh kita terpapar dengan benda-benda asing ini dapat menimbulkan yang namanya infeksi. Nah, tubuh itu sendiri memiliki satu sistem, di mana sistem ini disebut sistem imun. Nah, apa sih sebenarnya sistem imun ini? Buat apa sistem imun ini? Jadi, sistem imun ini merupakan semua mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk mempertahankan keadaannya. Sistem imun ini nantinya juga akan berperan sebagai bentuk perlindungan tubuh terhadap benda-benda asing atau bahaya dari lingkungan. Nah, ketika tubuh terinfeksi oleh kuman atau bakteri atau virus atau benda asing lainnya yang ada di lingkungan, maka tubuh nantinya akan membentuk suatu respon imun. Selanjutnya kita membahas tentang sistem imun, fungsi dari sistem imun. Sebenarnya apa sih fungsinya ada sistem imun di dalam tubuh kita? Jadi, secara garis besar, sistem imun ini berfungsi atau berperan dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah fungsi pertahanan, yang kedua fungsi homeostatis, dan yang ketiga sebagai surveillance atau istilahnya perondaan. Yang pertama, fungsi sistem imun sebagai pertahanan. Seperti dijelaskan tadi di awal bahwa kita manusia itu akan selalu berkontak dengan lingkungan, di mana di lingkungan ini pastinya ada benda-benda asing yang berbahaya seperti bakteri, virus, atau protozoa atau parasit lainnya. Nah, kemudian ketika tubuh kita terpapar oleh bahaya ini, oleh benda asing ini, fungsi pertahanannya ini adalah mempertahankan agar mikroorganisme ini tidak mengambil alih tubuh kita. Fungsi sistem imun yang kedua adalah homeostatis. Apa sih homeostatis ini? Jadi fungsi imun sebagai homeostatis ialah menjaga keseimbangan tubuh dengan mempertahankan bentuk dari sel-sel di dalam tubuh. Nah, apa sih contohnya dari menjaga keseimbangan tubuh ini? Jadi sistem imun ini dia bekerja dengan mendegradasi sel-sel yang sudah tua atau rusak. Fungsi yang ketiga dari sistem imun tubuh adalah fungsi surveillance atau perondaan, di mana sistem imun ini harus dapat mengenali perubahan-perubahan atau adanya keabnormalan di dalam sel tubuh. Jadi sistem imun harus selalu waspada jika ada perubahan-perubahan atau kondisi abnormal di dalam tubuh, di mana nantinya sistem imun harus mampu mengeliminasi atau membuang keabnormalan sel tersebut. Selanjutnya, sistem imun ini terbagi atas 2, yaitu sistem imun yang non-spesifik dan sistem imun yang spesifik. Untuk sistem imun yang non-spesifik, ini ada 2 tipe juga, ada yang first line dan ada yang second line. Sistem imun non-spesifik yang pertama atau first line itu ada mata, kemudian kulit, kemudian ada reflux atau refleks batuk, dan yang terakhir itu ada di asam lambung. Jadi, di mana sistem imun yang non-spesifik ini, untuk yang first line dia akan mengeliminasi atau membunuh semua benda asing yang akan masuk. Jadi dia nggak spesifik nih, pokoknya apapun yang dikenali sebagai benda asing pasti nanti akan dieliminasi. Nah, yang kedua sistem imun non-spesifik yang second line. Jadi contohnya ini ada sel fagosit, kemudian ada bentuk inflammation dan fever, jadi ada inflamasi atau demam, kemudian ada yang disebut dengan natural killer cell, dan ada yang disebut dengan protective protein atau protein penjaga. Untuk sistem imun sel yang spesifik, di sini contohnya ini sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, apa sih sistem imun spesifik ini? Jadi sistem imun spesifik ini dia hanya mengenali satu jenis benda asing atau satu jenis sel asing.
Nah, jadi kalau misalkan ada virus, kalau sekarang ada virus corona nih, misalkan virus corona masuk ke dalam tubuh kita, nanti yang berperan itu adalah sel limfosit T dan B ini. Jadi dia mengenali, oh ini si virus corona, atau oh ini si virus apa, seperti itu. Jadi dia hanya mengenali satu macam benda asing aja yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya akan membahas tentang sejarah perkembangan imunologi. Jadi ada 3 tahapan sejarah perkembangan imunologi. Yang pertama itu ada tahap empirik, kemudian tahap ilmiah, dan yang terakhir tahap modern. Yang pertama tahap empirik, di mana tahap empirik ini merupakan sejarah awal perkembangan dari imunologi. Nah, di sini tuh contohnya dulu Dr. Edward Jenner ketika terjadi wabah cacar, dengan tidak sengaja nih beliau menemukan serum cacar. Nah, jadi beliau ini mengambil sampel darah dari sapi yang terkena virus cacar. Kemudian sampel darahnya ini didiamkan sampai terbentuk sampai memisah. Jadi terbentuk dua lapisan. Lapisan atas ini serum, terus lapisan bawahnya ini bagian-bagian darah lainnya. Nah, kemudian si Dr. Edward Jenner ini mengambil serum dari sampel darah tadi, kemudian disuntikkan ke anak-anak dan lansia yang belum terkena cacar. Nah, ternyata setelah dia suntikan itu, anak-anak dan lansia tadi ini terhindar atau tidak terkena dari cacar, jadi tidak terkena sakit cacar gitu. Nah, inilah tahapan awal perkembangan di mana ditemukan serum cacar atau sekarang tuh berkembang jadi vaksin cacar.